Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Dwi Putra Sofyadin, B1J012153. Di sini saya akan menjelaskan tentang testing for independent assessment. Di beberapa persilangan itu secara jelas yang biasanya gen-gennya itu links karena dia itu lebih banyak yang non rekombinannya dari yang rekombinannya. Dan di sini terjadi perbedaan antara independent assortment dengan gen-gen yang links tidak begitu, yang terjadi itu tidak begitu secara tidak secara berbeda sangat jauh. Di sini kita dapat melihat dari hasil tes cross persilangan dengan tertua homozigotnya dengan homozigot resesifnya, di mana hasilnya itu menghasilkan 54 A besar A kecil B besar B kecil dan 56 A kecil A kecil B kecil B kecil, 42 A besar A kecil B kecil B kecil, dan 48 A kecil A kecil B besar B kecil. Dapat kita lihat di sini bahwa rasio dari hasil persilangan tes cross antara homozigot dengan homozigot resesifnya dengan heterozigotnya itu rasionya itu tidak 1:1:1, tetapi mendekati dari rasio 1:1:1. Ya. Hal ini dapat terjadi mungkin karena adanya pemindahan gen-gen secara bebas, dan gen-gen yang seharusnya itu linked atau bertautan itu terjadi kasus pindah silang di antara yang gen yang satu dengan yang lain, gen yang satu dengan gen yang lain, sehingga hasilnya itu tidak 1:1:1. Untuk menguji apakah ini, jadi kita akan melakukan uji chi-square untuk mengetahui hasil dari testing for independent assessment, di mana uji chi-square itu digunakan untuk menentukan sesuai atau tidaknya hasil dari penelitian atau pengujian kita terhadap hasil yang sudah diketahui. Di sini kita akan menguji tes cross dari kecoa Jerman, di mana gen Y plus memberikan fenotip dominan badan coklat, dan Y kecil ini memberikan fenotip badan kuning. Sementara untuk CV plus itu untuk sayap lurus, di mana ini yang dominannya, dan CV-nya itu untuk sayap yang melengkung. Hasil dari persilangan tes cross-nya itu yaitu 63 badan coklat dan sayap melengkung. Ya benar. Lalu 77 badan kuning sayap melengkung, 28 badan coklat sayap melengkung, dan 32 badan kuning sayap lurus. Di sini jumlah dari seluruhnya itu ada 200 progeny. Nah, di sini kita akan melihat perbandingan antara yang badan coklat dengan yang badan kuning, di mana hasil dari pengujiannya itu seluruh jumlah badan coklatnya itu ada 91, dan untuk yang badan kuningnya ada 109. Lalu kita masukkan ke dalam rumus chi-square hitung. Chi-square hitung itu rumusnya adalah observed dikurang dengan expected dan dibagi dengan expected. Jadi observe-nya itu di mana badan coklatnya itu 91 dan dikurang dengan expected-nya itu didapat dari sini, di sini 200, tapi karena kita menggunakan hanya satu gen saja, jadi 200 dikurang dibagi 2, jadi hasilnya itu 100. Nah, jadi di sini expected-nya itu 100, dan begitu juga dengan yang badan kuning. Badan kuning itu tadi observe-nya adalah 109 dikurang dengan 100 dikuadratkan lalu dibagi dengan 100. Hasil dari chi-square hitungnya itu ada 1,62. Lalu kita bandingkan dengan chi-square tabel, di mana rumus chi-square tabel itu n dikurang 1, itu dengan di sini 2 dikurang 1. 2 ini didapat dari dua fenotip yang kita bandingkan. Yang kita bandingkan itu tadi ada badan coklat dan badan kuning. Jadi di sini 2 dikurang 1 hasilnya itu 1. Dan kita menggunakan derajat bebasnya itu 0,5. Untuk mencari chi-square tabelnya,
dapat kita lihat di tabel chi-square, di mana tadi hasilnya itu hasil dari n kurang satunya itu adalah 1 dan derajat bebasnya itu adalah 0,5. Dapat kita tarik ke sini dan kita lihat hasil dari tabel chi-square itu ada 3,84. Jadi dapat kita lihat hasil dari chi-square hitungnya 1,62 dan hasil dari chi-square tabelnya 3,841. Itu dapat disimpulkan bahwa chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, dan memberi kesimpulan bahwa hasil dari percobaan ini tidak signifikan. Artinya hasil dari percobaan ini itu masih mengikuti teori dari hukum Mendel. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.